Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu relasi. Oke. Kita lihat pengertian relasi biner di sini yang biasa disimbolkan dengan R adalah himpunan A dan B. Relasi biner R antara himpunan A dan himpunan B adalah himpunan bagian dari A kali B. Jadi R di sini relasi antara A dan B ini adalah himpunan bagian dari A kali B. Kita lihat di sini notasinya adalah R. Ini simbol untuk himpunan bagian dari A kali B. Nah, A, R, B ini artinya ini adalah notasi untuk A, B elemen R yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R atau relasi. Nah, jika simbolnya seperti ini, jika notasinya seperti ini, A, R, garis, B, ini adalah notasi untuk A, B yang bukan elemen R. Artinya, A tidak dihubungkan oleh B oleh relasi R. Jadi, ketika simbolnya seperti ini artinya tidak dihubungkan oleh B. Oke. Nah, himpunan A di sini disebut sebagai daerah asal. Jadi, jika seperti ini maka A adalah daerah asal dan B adalah daerah hasil. Ini daerah asal biasa disebut dengan domain. Dan daerah hasil disebut range atau biasa juga disebut kodomain dari R. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Nah, misalkan himpunan A di sini, anggota himpunan A adalah Amir, Budi, dan Cecep. Sedangkan himpunan B adalah IF221, IF251, IF342, IF323. Jadi misal ini adalah himpunan A adalah mahasiswa, himpunan B adalah mata kuliah yang dipilih. Nah, jika kita mengalihkan himpunan A dikali dengan himpunan B, maka hasilnya adalah Amir, IF21. Jadi ini Amir, IF21. Selanjutnya Amir, IF251. Amir, IF251. Selanjutnya Amir, IF342. Amir, IF342. Amir, IF323. Amir, IF323. Selanjutnya
Budi IF 221, Budi IF 221, Budi IF 251, Budi IF 251, Budi IF 342, Budi 342, Budi IF 323. Jadi kita kalikan semua himpunan A dan himpunan B. Nah, selanjutnya Cecep IF 221, Cecep 221, Cecep IF 251, Cecep IF 251, Cecep IF 342, dan Cecep IF 323. Jadi ini hasil perkalian dari himpunan A dan himpunan B. Oke. Ini adalah hasil perkalian dari himpunan A kali himpunan B. Selanjutnya kita ingin melihat relasi A ke B, di mana relasi A ke B ini menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil. Ya, relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil mahasiswa pada semester ganjil, yaitu, nah ini relasinya Amir mengambil mata kuliah IF 251. Jadi relasinya adalah Amir mengambil mata kuliah IF 251. Amir mengambil mata kuliah IF 323. IF 323. Budi mengambil mata kuliah IF 221. IF 221. Budi mengambil mata kuliah IF 251. Dan Cecep mengambil mata kuliah IF 323. Oke. Ini relasinya. Jadi relasi ini adalah himpunan bagian dari A kali B. Relasi adalah himpunan bagian dari A kali B. Semua anggota himpunan dari relasi adalah anggota himpunan dari A kali B. Makanya dikatakan bahwa R relasi R adalah himpunan bagian dari A kali B. Nah, jadi R adalah himpunan bagian dari A kali B. Dan yang menjadi daerah asal di sini adalah daerah asalnya adalah himpunan A. Dan daerah asalnya adalah himpunan A, sedangkan daerah hasilnya adalah himpunan B. Oke, karena A, B. Oke, mudah-mudahan sampai sini dipahami ya. Kita lihat contoh 2. Misalnya anggota himpunan P adalah 2, 3, 4.
anggota himpunan Q 2, 4, 8, 9, 15. Nah, jika kita definisikan relasi R dari P ke Q dengan P, Q elemen R jika P habis membagi Q. Nah, bagaimana maksudnya? Jadi, P ini habis membagi Q. Jadi, relasinya seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Apakah 2 habis membagi 2? Jika iya, maka relasinya adalah 2 habis membagi 2. Nah, berapa lagi? Apakah 2 habis membagi 4? Ya, 2 habis membagi 4. 2 habis membagi 8? Jika ya, berarti 2 habis membagi 8. 2 habis membagi 9? Tidak. 2 habis membagi 15? Tidak. Oke, berapa lagi? 3 habis membagi 2? Tidak. 3 habis membagi 4? Tidak. 3 habis membagi 9? Ya. Berarti 3,9. Selanjutnya, habis membagi 15. Oke. Selanjutnya berapa lagi? 4 habis membagi 2? Tidak. 4 habis membagi 4? Ya. Berarti 4,4. Nah, berapa lagi? 4,8. Jadi perlu diperhatikan hubungan dari dua himpunan ini. Himpunan relasi dari dua himpunan. Nah, di sini relasinya adalah habis membagi. P habis membagi. Oke. Nah, jadi relasi dari A, B adalah ini 2,2, 2,4, 4,4, 2,8, 4,8, 3,9, dan 3,15. Nah, bagaimana kalau misalnya hubungan antara P dan Q di sini adalah Q habis membagi P. Nah, bagaimana jika seperti itu? Jika soalnya diubah seperti itu, maka R-nya adalah, kita mulai dari sini. Apakah 2 habis membagi 2? Ya, 2 habis membagi 2. 2 habis membagi 3? Tidak. 2 habis membagi 4? Ya. 2,4. Berapa lagi? Masih ada yang memungkinkan? 4 habis membagi 2? Tidak, karena ini lebih besar ya. 4 habis membagi 4. 4 habis membagi 4. Jadi relasi jika Q habis membagi P adalah 2,2, 2,4, dan 4,4. Jadi perlu diperhatikan di sini hubungan antara dua himpunan ini. Nah,
relasi pada himpunan adalah relasi yang khusus. Relasi pada himpunan A adalah relasi dari A kali A. Relasi pada himpunan A adalah himpunan bagian dari A kali A. Kita lihat contoh selanjutnya. Di sini misalkan R adalah relasi pada 2, 3, 4, 8, 9 yang didefinisikan oleh X, Y elemen R. Jika X adalah faktor prima dari Y, maka relasinya adalah, jika kita lihat di sini di soalnya, yang mana menjadi domain? Jadi domainnya adalah himpunan A dan range-nya juga himpunan A. Daerah asal sama dengan daerah hasil, yaitu himpunan A. Nah, sini relasi dari X, Y, 2 faktor prima dari 2 adalah 2, 2,2, 2,4, 2,8, 3,9. Oke. 4,8. Nah, di sini harusnya ada 4,8. Oke, kita lanjut. Nah, representasi relasi. Relasi bisa direpresentasikan dalam bentuk diagram panah, tabel, matriks, dan graf berarah. Ini representasi relasi. Oke, kita lihat di sini representasi relasi untuk relasi antara himpunan A ke himpunan B. Ini adalah relasinya. Dan relasi antara himpunan P dan himpunan Q. Ini relasinya. Relasi antara himpunan A dengan himpunan A. Ini anggota relasinya. Kita lihat jika direpresentasikan dalam diagram panah. Nah, di sini pertama kita gambar diagram panah. Jadi ada himpunan A, sini himpunan A, dan ini domainnya atau daerah asal, dan ini adalah range atau daerah hasil. Kita lihat di sini pada himpunan pada relasi A dan B ada Amir yang mengambil mata kuliah IF 251. Jadi Amir mengambil mata kuliah IF 251. Jadi domainnya adalah Amir dan range-nya adalah IF 251. Selanjutnya Amir mengambil mata kuliah IF 323. Amir mengambil mata kuliah IF 323. Selanjutnya Budi mengambil mata kuliah IF 221. Budi mengambil mata kuliah IF 221. Budi mengambil mata kuliah IF 251.
berarti IF 251. Selanjutnya Cecep mengambil mata kuliah IF 323. Cecep mengambil mata kuliah IF 323. Oke. Selanjutnya untuk contoh kedua, domainnya adalah P dan daerah hasil adalah QI. Jadi pertama kita tuliskan anggota P dan QI. Ini P dan QI. Relasi yang pertama QI P 2,2 2,4 2,8 3,9 3,15. Oke, selanjutnya 4,4 dan 4,8. Kita lihat relasi selanjutnya, yaitu himpunan A, relasi antara himpunan A dengan himpunan A. Jadi ini adalah himpunan yang sama, domainnya A dan range-nya juga A. Anggota relasinya adalah 2,2, 2,4, 2,8. Selanjutnya 3,3 dan 3,9. Jadi jika digambarkan dalam bentuk diagram panah, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya representasi dengan tabel. Nah, jika kita representasikan dalam bentuk tabel, maka pada kolom pertama menyatakan daerah asal. Jadi daerah asal pada kolom pertama. Kolom kedua menyatakan daerah hasil. Jadi ini kolom kedua adalah daerah hasil. Nah, jadi ini daerah asal dan B adalah daerah hasil. Hasilnya hampir sama dengan diagram panah. Bedanya ini dalam bentuk tabel dan kolom satunya itu domain, kolom keduanya adalah range. Oke. Selanjutnya representasi relasi dengan matriks. Pernah belajar matriks? Jadi matriks itu biasa disimbolkan dengan kurung siku. Misal A. Jadi ini A 1 1, A 1 2, A 1 3, A 2 1, A 2 2, A 2 3. A 31, A 32, dan A
3, 3. Oke. Ini adalah contoh matriks. Jadi dalam matriks itu ada yang namanya baris, ada yang namanya baris, dan ada kolom. Jadi baris dan kolom. Di sini adalah baris pertama, kolom pertama. Jadi A11. Ini baris pertama, kolom kedua. A12. Ini baris pertama, kolom ketiga. A13. Nah, jika letaknya di sini A33 berarti terletak pada baris ketiga, kolom ketiga. Jika terletak di sini berarti A22, yaitu baris kedua, kolom kedua. Nah, sini dikatakan R adalah relasi dari A dan B. Relasi R disajikan dengan matriks M sama dengan MIJ. Nah, untuk jika kita gambarkan dalam matriks, di sini kita lihat bahwa domainnya adalah A dan range-nya adalah himpunan B. Nah, jadi jika demikian, maka jika digambarkan dalam bentuk matriks, maka domain kita tuliskan di sini A1, A2, A3 dan seterusnya. Jadi ini adalah domainnya di bagian baris, dan kodomain atau range daerah hasil di bagian kolom. Nah, dan di sini adalah pertemuan antara baris atau domain dan kolom atau range. Jika M22, maka ini adalah titik pertemuan antara A2 dengan B2. Oke, jadi misalnya contoh yang tadi, kita ambil contoh himpunan A sama dengan 2, 3, 4. Himpunan B sama dengan 2, 4, 8, 9, dan 15. Maka jika kita gambarkan dalam bentuk matriks, yang domainnya kita tuliskan di sini, anggota himpunan A 2, 3, 4. Oke. Sedangkan anggota B kita tuliskan di sini 2, 4, 8, 9, dan 15. Nah, selanjutnya
tadi relasi antara A, B, relasi antara A, B adalah himpunan R sama dengan 2,2 2,4 2,8 3,9 3,15 dan 4,8. Oke. Nah, jika kita lihat relasi ini dan relasi digambarkan dalam bentuk diagram matriks, maka di sini misal di sini 2, di sini ada 2,2. Nah, karena ada 2,2 maka berarti di sini nilainya adalah 1. Oke. Nilainya adalah 1. Karena silakan perhatikan di sini MIJ, jadi isi di dalam sini akan bernilai 1 jika A, B elemen R. Jadi jika A, B elemen R maka nilainya 1. Tetapi jika A, B bukan elemen R maka nilainya 0. Nah, di sini 2,2. Kita lihat di sini ada 2,2. Karena 2,2 ini adalah elemen R, maka nilainya 1. Selanjutnya kita lihat 2,4. Karena ini 2,4 adalah juga elemen R, maka nilainya juga adalah 1. Oke. Selanjutnya 2,8. 2,8 elemen R, maka nilainya adalah 1. 2,9 bukan elemen R, maka nilainya adalah 0. 2,15 bukan elemen R, jadi 2,9 tidak ada di sini, berarti nilainya 0. 2,15 juga tidak ada, maka nilainya juga adalah 0. Oke. 3,2 nilainya 0, 3,4 juga tidak ada, nilainya 0, 3,8 juga nilainya 0, 3,9 ada di sini, maka nilainya adalah 1. 3,15 juga ada, maka nilainya adalah 1. 4,2 0, 4,4 ada, 4,4 sebenarnya ada. Di sini ada 4,4 ya. Lupa saya tuliskan. 4,4. 4,8 juga ada, maka 1. 4,9 tidak ada, maka 0. 4,15 juga tidak ada, maka 0. Oke. Jadi untuk matriks di sini perlu diperhatikan. Jika tidak ada dalam relasi, maka nilainya adalah 0. Jika ada dalam relasi, misalnya 3,15 ada, maka nilainya adalah 1. Oke, cukup sekian materi hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di
forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.